Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah itu ada di ibu kota provinsi. Nah, kalau kita lihat tujuan pemekaran ini kan untuk apa? Tujuan pemekaran itu salah satu, ini yang ketentuan yang umum ini, yang berlaku umum. Tujuan pemekaran itu untuk mendekatkan rentang kendali. Kalau rentang kendali yang jelas yang punya akses sekarang dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain itu hanya Nabire. Pada kesempatan ini beberapa hari lalu di Jakarta, terutama di Komisi 2 DPR RI, sedang bahas untuk daerah otonom baru di Papua. Ada 3 daerah otonom baru, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sekarang Papua Selatan dengan Papua Pegunungan ini bagi ibu kota provinsi sudah tidak ada masalah karena kesepakatan dan masyarakat turut mengakui. Tetapi untuk kabupaten yang ada di wilayah Papua Tengah, terutama Timika dengan Nabire, ini sedang tarik-menarik untuk masalah penempatan ibu kota. Maka itu kesempatan ini saya ada sampaikan beberapa hal. Yang pertama menyangkut aspirasi penolakan daerah otonom baru dari masyarakat, bahwa ini kebijakan pemerintah pusat. Kami beberapa bupati sewilayah Mepago, kami tidak pernah berjuang, baik para bupati yang ada di Papua Selatan, Pegunungan, dan wilayah Papua Tengah, kami tidak pernah berjuang. Tetapi kita ketahui bersama bahwa ketika Jakarta ini melihat kita di Papua, ini perlu mekarkan berapa kabupaten atau provinsi untuk memperpendek rentali kendali terhadap pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga pemerintah pusat ambil kebijakan untuk harus Papua mekarkan 3 provinsi baru. Maka itu beberapa waktu lalu proses itu sudah lakukan. Sekarang hanya tahapan pada penempatan ibu kotanya. Timika dengan Nabire sedang tarik-menarik. Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa kita mengakui bahwa otonomi khusus gagal. Kita pernah pikul peti jenazah otonomi khusus mulai dari Abepura sampai taruh di kantor DPRP bahwa otonomi khusus sudah mati di Papua. Tetapi Jakarta tidak tanggapi. Yang kedua, gubernur rancang undang-undang otonomi khusus plus sesuai hati nurani rakyat Papua, tetapi Jakarta tidak mengakui. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat juga demonstrasi untuk menolak otonomi khusus, tetapi Jakarta tidak mengakui juga. Saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di dalam kehidupan kita hanya kita miliki itu hak hidup. Sedangkan masalah politik, masalah kebijakan pemerintahan, ekonomi, infrastruktur pembangunan itu dikendalikan oleh negara. Maka itu ya siapapun dia yang kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tetap kita akan taat semua kebijakan negara. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah penempatan ibu kota. Beberapa waktu lalu di Nabire ini kan ada sebagian masyarakat menolak. Kemudian ada sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa kita saireri dan sebagainya. Kepada warga Nabire yang saya hormati, saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa ketika kita pergi berburu, harapan kita untuk kita pergi berburu babi hutan. Tetapi sebelum babi hutan, di mana perjalanan itu ketika kita dapat tikus tanah, mari kita makan tikus tanah dulu. Setelah itu baru kita akan berburu babi hutannya. Mohon perhatian. Kemudian Wings Air maka Manokwari
untuk penempatan ibu kota provinsi wilayah Kabupaten Nabire ini bukan baru. Ini perjuangan pemerintahan sebelumnya, dulu Bapak PU mereka sudah berdua. Hanya sekarang saya itu pendekatan melalui jaringan politik, pendekatan melalui jalur politik saja yang saya jalan. Tetapi saya percaya bahwa ketika Nabire ibu kota provinsi, ada berapa kebutuhan dan itu akan terjawab. Yang pertama, jaminan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Nabire akan terjawab. Yang kedua, lapangan kerja bagi masyarakat kita akan terbuka. Yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat itu akan meningkat. Maka masyarakat Kabupaten Nabire, marilah kita terima ketika kalau tanggal 30 nanti DPR RI Toki Palu ketiga itu jatuh di Nabire, maka dengan senang hati kita terima, mengucap syukur bahwa Nabire ini negara percayakan kita sebagai ibu kota provinsi di Papua Tengah. Nah, maka itu harapan saya sebagai warga Nabire di sini, marilah kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah pusat. Soal masalah Saireri atau masalah untuk Papua Tengah itu kita tinggalkan. Semua kita akan ikuti kebijakan negara karena kita hidup di dalam negara. Nah, sekarang beberapa waktu lalu minggu lalu saya ketemu Menteri Dalam Negeri. Saya tanya juga tentang masalah pemekaran daerah otonom baru Papua Utara atau Saireri. Beliau sampaikan bahwa sementara tahun ini tidak, 2024-2025 kita bahas, tetapi itu tergantung kebijakan presiden baru, karena di 2024 itu pemerintahan baru, kita pilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, maka itu harapan saya seluruh masyarakat Kabupaten Nabire turut mendukung pemerintah. Terima kasih.